yang kita bisa belajar dari Yesus, dari pengorbanan Yesus. Dan saya berdoa biar ini boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sebelum kita akan masuk ke dalam perjamuan asa yang kudus, yang juga diinisiasi oleh Yesus, yang kemudian kita lakukan ini untuk mengingat akan Dia sampai pada hari kedatangannya kali yang kedua. Ya, kita melihat di dalam surat Filipi pasal yang kedua. Saya mengajak Anda membuka kitab surat Filipi pasal yang kedua. Kita akan melihat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ada hal menarik yang saya ingin bagikan bagi kita. Saya berdoa biar Anda semua diberkati oleh firman ini. Filipi 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nanti saya akan fokus di ayat yang ke-9 ini. Ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Yang saya mau Anda perhatikan satu hal ketika Yesus melewati masa penderitaannya, masa krisis di dalam kehidupannya, masa kesukaran di dalam kehidupannya. Setelah Yesus melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut di dalam kehidupannya, bahkan dia mengalami maut itu sendiri, dia mengalami kematian itu sendiri. Sesudah itu, katakan sesudah itu. Di dalam kehidupan orang percaya selalu ada sesudah itu. Kita boleh melewati masa kesukaran, kita boleh sedang terpuruk, kita boleh sedang bergumul, kita boleh sedang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan keuangan kita, kesehatan kita, keluarga kita. Tetapi bersama dengan Yesus selalu ada sesudah itu di dalam kehidupan kita. Sesudah penderitaan Yesus, sesudah kematian Yesus, apa yang terjadi? Nilainya Yesus meningkat. Nilainya Yesus menjadi lebih tinggi setelah kematiannya. Setelah melewati neraka kehidupan, Yesus bangkit dalam keadaan yang lebih baik. Yesus bangkit setelah dia ditanam sebagai benih. Dia bangkit untuk menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Buah yang kekal, buah yang diperhitungkan di kekekalan, buah yang jauh lebih baik daripada sebelum kematiannya, sebelum penderitaannya. Yesus menyelamatkan lebih banyak manusia setelah kematiannya dibandingkan selama pelayanannya di muka bumi atau sebelumnya. Biasanya dalam kehidupan dunia kita tahu bahwa seorang artis, seorang aktor atau aktris yang mungkin sudah lama tidak muncul ya di layar lebar, yang mungkin dulu terkenal, sempat namanya terpuruk. Bagaimana dia bisa menjadi terkenal lagi? Bagaimana supaya nilainya naik? Seringkali dia harus mati dulu, saudara. Orang yang mati baru dia terkenal lagi. Orangnya mati baru kalau seorang pemusik, ya instrumen yang dia pakai nilainya menjadi sangat-sangat mahal. Ya barang-barang yang dia pakai dilelang itu bisa jutaan dolar. Orang kepengen punya, orang kepengen koleksi. Ya semua ini terjadi. Ya nilai seseorang naik ketika dia melewati kematian, setelah melewati satu penderitaan, setelah melewati suatu masa kesukaran. Inilah kehendak Tuhan bagi Anda dan saya. Karena kehidupan penuh dengan masa kesulitan.
dan kesukaran, penuh dengan pergumulan. Tidak mungkin kita menjalani hidup itu semuanya selalu lancar, semuanya selalu baik. Pasti ada halangan, ada hambatan, ada rintangan, ada pergumulan, ada krisis, ada masalah. Bahkan ada kesalahan yang kita buat. Tetapi kehendak Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya, Dia mau meningkatkan nilai diri kita setelah melewati sebuah krisis, setelah melewati sebuah masalah, ataupun kesalahan yang kita buat. Tuhan mau kita belajar dari kesalahan yang kita buat. Tuhan mau kita belajar dari masa kesukaran yang kita alami, untuk nantinya menambah nilai diri kita. Seperti Yesus, nilainya bertambah, nilainya meningkat setelah kematiannya. Bahkan di perusahaan pun, kalau Anda bekerja di dunia sekuler, di perusahaan, Anda tahu yang mendapatkan promosi seringkali adalah mereka yang dapat menyelesaikan masalah, mereka yang punya pengalaman, mereka yang bukan troublemaker tetapi problem solver. Itulah yang mendapatkan promosi, itulah yang mendapatkan gaji yang lebih tinggi, itulah yang mendapatkan bonus yang lebih banyak dari orang-orang yang lain. Seperti saya katakan bahwa kehidupan ini tidak lepas dari kesalahan. Hidup ini tidak lepas dari yang namanya masalah. Tetapi saya mau katakan, keluar dari masalah ini, kita akan menjadi lebih baik. Amin. Kalau kita mau belajar dari kesalahan kita, kita mau belajar dari masalah yang sedang kita alami, maka kita akan keluar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih rendah hati, lebih bijak, ya, bukannya malah menjadi sombong setelah keluar dari masalah, makin egois, suka mempersulit hidup orang. Kadang ada orang yang karena penderitaan, suatu proses yang dia harus lewati, satu masa kesukaran dalam kehidupannya, dan setelah dia berhasil melewati kesukaran itu, bukannya dia menolong orang lain keluar dari kesukaran, justru dia jorokin orang lain masuk ke dalam kesukaran, karena dia maunya supaya orang lain hidupnya sama-sama susah kayak dia. Enak aja lo mau belajar dari gua, enak aja lo dapat resep gua, enak aja lo dapat pertolongan dari gua, lewatin dong, gua aja udah ngelewatin. Itulah kecenderungan manusia, seringkali kepengen orang lain sama-sama menderita dengan dia, bahkan kalau bisa pergumulannya, penderitaannya lebih parah daripada apa yang kita alami dan lewati. Tetapi Tuhan mau, saudara, Anda dan saya, begitu kita keluar dari satu masalah, keluar dari satu masa krisis, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih murah hati, pribadi yang lebih berpengertian, lebih mau menolong orang lain, mau menjadi kesaksian yang baik, mau membagi berkat bagi orang lain. Karena semua masalah, semua krisis, bahkan kesalahan dalam kehidupan kita mengajarkan kepada Anda dan saya supaya kita keluar menjadi pribadi dengan nilai yang lebih tinggi. Iblis seringkali menghina kita, merendahkan kita, menjatuhkan kita atas kesalahan kita. Kalau kita mengalami masalah, iblis suka menuduh kita. Kenapa? Apa yang salah dengan hidupmu? Engkau dosa apa? Bahkan mungkin iblis memakai orang-orang di sekitar hidupnya. Kenapa? Katanya kamu hamba Tuhan, katanya kamu melayani, katanya kamu murah hati. Kenapa kamu mengalami masalah seperti orang-orang yang lain? Iblis suka menghina dan merendahkan kita ketika terjadi satu masalah. Tetapi saya mau katakan bagi Anda dan saya, biar ini boleh menyemangati kita, Tuhan ingin membentuk kita melalui kesalahan kita, melalui masalah di dalam kehidupan kita. Karena itu kegagalan tidak seharusnya memenjarakan dan melumpuhkan kita seumur hidup kita. Jangan sampai kalau kita salah atau kita gagal, kita punya masalah, dan hal itu membuat kita menyerah, membuat kita putus asa, kehilangan harapan. Karena keputusasaan, depresi, dan stres itu bukan suara, bukan kehendak, dan juga bukan rencana Tuhan. Iblis mau Anda berpikir bahwa kesalahan kita fatal,
masalah ini akan membuat kita terpuruk seumur hidup. Tetapi mari kita lihat Mika 7 ayat yang ke-8. Di sana ada satu statement yang harus kita ucapkan ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang mengalami masalah. Mika 7 ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap saat ini, Tuhan akan menjadi terangku. Haleluya. Barangkali dalam kehidupan Anda telah membuat satu kesalahan. Tetapi saya mau katakan, hidup Anda bukanlah suatu kesalahan. Barangkali engkau pernah mengalami kegagalan, tetapi saya mau katakan, hidup Anda bukanlah suatu kegagalan. Barangkali Anda pernah terpuruk dan mungkin saat ini sedang terpuruk, tetapi saya mau katakan, terpuruk bukanlah tujuan akhir hidup Anda. Itu bukan rencana Tuhan, itu bukan kehendak Tuhan untuk Anda terpuruk seumur hidup di dalam kehidupan Anda. Roh Kudus, Yesus dengan kasih karunia-Nya sanggup untuk membangkitkan kembali mimpi kita, tujuan hidup kita, keuangan kita, kesehatan kita, dan tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan atas hidup kita. Kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya memberikan status yang baru kepada orang yang menaruh kepercayaannya kepadanya. Orang itu disebut sebagai orang benar. Orang itu disebut sebagai kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Dan saya mau katakan, kebenaran Allah ini bukan untuk disalahgunakan, bukan untuk disalahpahami sebagai izin untuk berbuat dosa, untuk hidup ceroboh. Tetapi kebenaran Allah yang Tuhan karuniakan atas kita merupakan izin, merupakan permission dari Tuhan untuk kita bisa kembali kepada Bapa kapanpun juga. Sekalipun kita sudah gagal, sekalipun kita sudah terpuruk, kita sudah membuat kesalahan, kebenaran Allah atas hidup kita membuat kita membukakan pintu kepada kita untuk kita bisa kembali kepada Bapa, kepada Yesus kapanpun juga. Kalau Anda melihat di dalam Lukas 15 ayat yang ke-20 ada satu hal yang menarik. Lukas 15 kita tahu berbicara ada 3 hal yang hilang. Ya kan, ada dirham yang hilang, ada domba yang hilang, dan bagian yang ketiga adalah anak yang terhilang, anak bungsu yang tersesat. Dan anak bungsu ini kembali kepada ayahnya. Dia kepingin pulang ke rumah bapaknya. Ada satu hal yang menarik di sana, dikatakan bahwa sang ayah berlari menyambut anaknya. Padahal anaknya sudah menghamburkan harta, anaknya sudah hidup gak benar, anaknya membuat kesalahan yang besar. Tetapi ayahnya ketika anak itu pulang, ayahnya berlari menyambut anak itu. Dan saya mau katakan, inilah satu-satunya ayat di dalam Alkitab di mana Tuhan berlari. Tidak ada ayat lain di Alkitab di mana Tuhan berlari. Di Taman Eden dikatakan Tuhan berjalan bersama dengan Adam dan Hawa. Tetapi di ayat ini dikatakan ayah itu kan Tuhan, kan? Ayah itu berlari menyambut anak yang kembali, berlari menyambut anak yang bertobat ketika ada berpaling kepada Tuhan. Dan dikatakan kepada Tuhan, aku mau belajar dari kesalahan, aku mau belajar dari masa lalu, aku mau belajar dari kegagalan, aku mau dibentuk dan aku mau menjadi pribadi yang lebih baik. Maka Tuhan bukan saja menunggu Anda datang, Dia akan berlari menyambut Anda. Haleluya. Anda mungkin pernah jatuh, Anda membuat kesalahan, itu manusiawi. Kita semua membuat kesalahan dalam hidup ini. Tetapi hidup Anda bukanlah suatu kecelakaan. Haleluya. Tuhan dari awal mula dunia ini diciptakan, bayangkan saudara, Tuhan itu sudah menenun, ya, menjadikan bagian rencananya. Semua kesalahan yang akan kita buat di dalam kehidupan kita itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Ya, tapi Tuhan tidak mau kita terpuruk karena kesalahan itu. Karena itu tugas Anda dan saya, kita harus bangkit kembali.
Minta hikmat Tuhan bagaimana aku bisa mencoba kembali. Aku bisa berusaha lagi. Tuhan tidak akan mencap diri Anda berdasarkan kesalahan terburuk atau kegagalan terbesar yang pernah Anda buat. Seringkali manusia, pengkritik kita, mencap kita dengan cap yang jelek. Pembenci kita memberikan label yang buruk. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Itu peribahasa Indonesia, tidak ada di Alkitab, saudara. Yang ada memang kesalahan sedikit, itu bicara tentang lalat ya. Yang lalat yang berbau busuk itu, saudara. Ya. Tapi seringkali ya kita lupa bahwa darah Yesus sanggup membuat susu itu putih kembali. Haleluya. Sekalipun sudah rusak susu sebelanga, darah Yesus yang setetes sanggup memutihkan kembali. Seperti bulu domba, seperti salju yang baru turun, yang masih pure, yang masih menarik sekali, saudara. Memang kesalahan ada konsekuensinya. Tetapi kalau kita kembali kepada Tuhan, Dia sanggup untuk memulihkan kita. Dan Dia tidak akan pernah mencap kita. Dia tidak akan pernah memberikan label yang jelek kepada kita. Tidak pernah. Karena Anda dan saya adalah ciptaannya sendiri. Dia mati bagi Anda dan saya. Besar belas kasihan Tuhan kepada kita. Kita tahu Simon Petrus. Sudah sering kali, mungkin Anda setiap kali Paskah selalu mendengar tentang Simon Petrus. Bagaimana Tuhan tetap mengasihi dia setelah kegagalannya. Markus 16 ayat yang ke-7, bahkan Petrus mendapatkan tempat yang istimewa di hati Tuhan ketika Petrus mendapatkan pesan secara pribadi. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Petrus bukan hanya gagal, saudara, tetapi gatot. Gagal total. Bukan hanya jatuh, dia terpuruk. Tapi saya mau katakan, Tuhan yang kita sembah, Yesus yang mati bagi Anda dan saya dan bangkit pada hari yang ketiga, Yesus yang kita ingat hari ini, Yesus yang kita rayakan hari ini, Dia bukan saja percaya kepada orang-orang yang baik, pada murid-muridnya yang baik, tetapi Tuhan kita juga mengasihi mereka yang sudah jatuh. Markus kita tahu, bahkan yang menulis ayat tadi, Markus 16 ayat yang ke-7, Markus juga pernah gagal dalam hidupnya. Dia pernah menyerah, dia pernah putus asa dalam satu perjalanan misi bersama dengan Paulus. Dia berhenti, dia quit. Dia mengundurkan diri dan dia tinggalkan rekan sepelayanannya. Kegagalan dalam hidupnya. Dan pada akhirnya Markus ini menjadi sumber konflik antara Paulus dan Barnabas. Tetapi pada akhirnya Markus dipakai oleh Tuhan untuk menulis Injil Markus. Kalau Anda orang percaya, saya mau katakan, apapun keadaan Anda, apapun yang sedang Anda alami, pemulihan tersedia bagi Anda. Tangan Tuhan masih ada atas hidup Anda. Kalau Anda melihat kehidupan Petrus pada hari Pentakosta, kenapa Petrus yang dipakai? Muridnya yang gagal total, justru dia yang dipilih untuk berkhotbah dan bukan yang lain. Ini menunjukkan kasih karunia Tuhan, ini menunjukkan belas kasihan Tuhan yang sanggup untuk memulihkan Anda bahkan lebih daripada keadaan Anda sebelumnya, karena nilai Anda sudah Dia naikkan setelah melewati satu masa kesukaran. Karena itu bertahaplah, teruslah maju, teruslah melekat dengan Tuhan. Inilah pesan Kalvari, nilai hidupmu bertambah setelah melewati masalah. Di
Di dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-9 dan yang ke-10, di sana ada seorang bernama Eutikus. Eutikus, kita tahu bahwa dia dengar Paulus berkhotbah, dia duduk di jendela dan silir-silir enak, sebagian tubuhnya keluar, sebagian tubuhnya ada di dalam. Mungkin kita berpikir bahwa sudah layak dan sepantasnya dia jatuh dari jendela dan mati. Seorang anggota gereja, tapi dia mengalami kejatuhan. Seorang yang mengasihi Tuhan, dia mengasihi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, tetapi mengalami kegagalan dalam hidup dan menjadi duniawi. Ini yang digambarkan oleh Eutikus, jatuh dari jendela. Tetapi saya mau katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat segala sesuatu baru. Paulus ketika menolong Eutikus, dia katakan, semua orang berkata dia sudah mati, mimpimu sudah mati, usahamu sudah gagal, percuma engkau berusaha lagi. Tetapi Paulus berkata, dia masih hidup. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisnis Anda masih hidup, keuangan Anda masih hidup, kesehatan Anda masih hidup, pelayanan Anda masih hidup, karir Anda masih hidup. Haleluya. Masih ada kehidupan pada mimpi Anda, pada panggilan Anda, pada tujuan hidup Anda, bahkan setelah kejatuhan. Ada satu contoh lagi, kalau Anda seorang businessman, Anda pasti suka dengan contoh ini, saudara. 2 Tawarik 25 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya tidak punya waktu untuk membacanya, Anda catat saja ayatnya. 2 Tawarik 25 ayat 6 sampai 9. Di sana berbicara tentang Raja Amasya, salah satu raja Yehuda. Dia hendak berperang melawan Bani Seir, dan dia takut, dia gentar, dia bingung, dan dia khawatir, jangan-jangan aku kalah. Dan dia mulai mengeluarkan investasi. Dia mau membayar tentara bayaran. Dia membayar pasukan bayaran dari Israel sebesar apa? 4,5 ton perak. Saya sudah cek harga perak hari ini, 4,5 ton perak. Itu artinya investasinya Raja Amasya adalah 54 miliar rupiah. Investasinya. Datanglah Nabi Tuhan, dikatakan, udahlah, ngapain kamu mengandalkan kekuatan manusia? Iya kan? Memang ayatnya tidak ngomong seperti itu hanya parafrase saya saja. Ya, coba kita lihatlah supaya nanti Anda tidak salah mengerti, ya kan? Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, ya Raja, ayat yang ke-7, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Kata Amasya kepada abdi Allah itu, perhatikan, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Artinya apa, saudara? Raja Amasya ini sudah salah berinvestasi. Dia sudah salah menanamkan modalnya. Dia sudah salah di dalam keputusannya. Dan kalau itu dilanjutkan, maka hasilnya tidak akan baik. Dan tadi saya mau katakan, investasinya 54 miliar rupiah. Barangkali dalam kehidupan kita, dalam menjalankan bisnis, dalam membuat keputusan di dalam karir kita, kita mengambil keputusan yang salah. Kita salah berinvestasi, kita salah menanam modal. Tetapi saya mau katakan, jangan khawatir. Kalau kita mau berpaling kepada Tuhan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan cara Tuhan, maka Tuhan sanggup memulihkan. Bahkan bagian terakhir ayat yang ke-9 tadi dikatakan, dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Kuncinya adalah, mari kita berubah. Kita mau berubah arah.
kita mau taat kepada Tuhan, lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah rendah hati, menerima masukan, mau menerima kritik, mau menerima nasihat, mau bekerja sama, mau dibentuk oleh Tuhan dan situasi di dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu kisah nyata tentang bagaimana sesuatu yang sudah melewati masalah itu nilainya menjadi lebih besar, nilainya menjadi lebih tinggi. Ya, saya minta petugas untuk bisa mengeluarkan gambar sebuah lukisan, sebuah painting. Ya, painting ini bernama Le Rêve. Le Rêve dalam bahasa Prancis itu artinya the dream. Anda tahu siapa yang melukis ini? Yang melukis ini adalah Picasso, Pablo Picasso. Ada seorang businessman bernama Steve Wynn. Steve Wynn, kalau Anda tahu dunia kasino, Steve Wynn ini adalah pencetus atau pendiri di Las Vegas itu The Mirage, Bellagio, kasino-kasino besar yang ada di Las Vegas itu didirikan oleh Steve Wynn. Steve Wynn membeli lukisan ini dengan nilai 50 juta US dollar. Karena sangat-sangat bernilai, sangat-sangat berharga. Nah, setelah 5 tahun dia memiliki lukisan ini, seorang investor dari New York City bernama Steve Cohen, yang tadi Steve Wynn, ini sekarang Steve Cohen. Steve Cohen memberikan harga, aku mau beli lukisan itu. Harganya berapa? Steve Wynn beli dengan harga 50 juta US dollar. Steve Cohen mau membelinya dengan harga 139 juta US dollar. Itu pun sudah hampir 3 kali lipat harganya. Nah, apa yang terjadi? Transaksi mereka sudah berjalan dan sudah deal. Akhirnya oke, lukisan ini aku jual seharga 139 juta US dollar. Nah, Steve Wynn karena mau berpisah dengan lukisannya, dia bikin pesta. Dia bikin peringatan dan perayaan dengan teman-temannya, sesama businessman, sesama orang kaya. Mereka mulai mengagumi painting ini, mengagumi lukisan ini. Dan ketika Steve Wynn sedang memberikan pidato perpisahan dengan lukisan ini, dia jatuh, saudara. Steve Wynn-nya jatuh dan sikunya itu merobek lukisan ini, saudara. 139 juta US dollar robek hanya karena dia kehilangan keseimbangan seperti saya, saudara. Mungkin kehilangan keseimbangan, jatuh. Dan sikunya membuat lukisan ini bolong, saudara. Dia telepon Steve Cohen. Dia bilang rasanya transaksi ini harus dibatalkan. Karena apa? Ya, sekalipun harganya menarik, tapi sudah bolong, sudah rusak. Aku gak jadi dapat 139 juta US dollar. Akhirnya transaksi itu batal. Dan apa yang dilakukan oleh Steve Wynn, ini kuncinya, saudara. Ini pesannya, saudara. Steve Wynn mencari ahli pemulih seni. Dan dia mendapatkan orang itu. Akhirnya lukisan ini setelah 1 tahun lamanya berhasil dipulihkan. Yang Anda lihat di foto ini adalah hasil pemulihan daripada lukisan aslinya. Dan prosesnya tidak instan, saudara. Prosesnya juga tidak mudah. Oh, ahli pemulih seni ini bekerja keras bagaimana caranya supaya lukanya, supaya goresannya, supaya bekas robekannya tidak terlihat. Perlu waktu 1 tahun. Dia sudah batal, transaksinya sudah batal, tidak jadi. 1 kali setelah Steve Cohen mendengar bahwa lukisan Le Rêve ini sudah dipulihkan, dia telepon Steve Wynn. Apa dia bilang? Aku mau beli lukisan itu, tapi bukan dengan harga 139 juta US dollar. Aku mau membelinya dengan harga 155 juta US dollar. Loh, paintingnya, lukisannya kan sudah robek. Lukisannya sudah cacat. Tapi nilainya naik.
akhirnya Steve Wynn setuju. Oke, aku jual lukisan ini dengan harga lebih tinggi dari penawaran awal. Anda bisa cek cerita ini di internet. Itulah Tuhan kita. Tuhan terkadang izinkan kita melewati satu masa di mana jiwa kita mengalami dirobek, mengalami sakit, mengalami kerugian, mengalami satu masalah seolah-olah kita tidak akan bisa keluar dari masalah itu. Tetapi apa yang Tuhan sedang lakukan? Dia sedang meningkatkan dan menambah nilai hidup kita. Sehingga kita keluar dari masalah itu. Seperti Yesus menyelamatkan lebih banyak manusia setelah dia melewati penderitaan. Anda dan saya pun kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda, kita keluar dari masalah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari kesalahan keluar pelayanan, dari rasa sakit keluar urapan, dari abu keluar perhiasan, dari biru Yesus keluar kesembuhan. Amsal 24 ayat 16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kehidupan kita tidak diukur dari berapa banyak engkau jatuh, tetapi berapa kali Anda bangkit kembali. Karena dari hal-hal yang buruk keluar keindahan. Haleluya. Karena itu jangan pernah menyerah. Nilai diri kita meningkat karena salib yang harus kita pikul di dalam kehidupan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Satu poster lagi, saudara. Satu poster lagi. Ini seringkali poster dipakai kalau Anda buka Facebook atau Anda punya grup di dalam WhatsApp. Ada satu poster yang seringkali ditunjukkan, ini dalam bahasa Inggris kan. Di sana dikatakan Noah got drunk, Jacob lied, Moses murdered, Rahab was a prostitute, David had an affair. God still used them. He can use you too. Ya kan? Dikatakan di sana Nuh ini mabuk. Ya, dia pernah mabuk. Yakub pernah berbohong. Musa pernah membunuh. Rahab pernah menjadi PSK. Daud pernah berzina dan berselingkuh. Tetapi Tuhan masih tetap memakai mereka. Karena itu Anda dan saya pun dengan segala keterbatasan kita, dengan segala ketidaksempurnaan kita, dengan segala pergumulan dan keterpurukan kita, bangkit terpuruk lagi, bangkit terpuruk lagi, Tuhan masih tetap dapat memakai Anda dan saya untuk kemuliaannya. Kuncinya sekali lagi kalau Anda perhatikan, Nuh kan gak terus-terusan mabuk-mabukan, ya kan? Musa juga gak terus-terusan membunuh, ya kan? Terus siapa lagi? Yakub juga gak terus-terusan berbuat curang. Rahab juga gak menjalani seumur hidupnya sebagai PSK, dia berubah. Daud juga berubah di dalam kehidupannya. Anda bisa tambahkan di dalam daftar itu, Petrus juga menyangkal Yesus. Thomas juga meragukan Yesus, tetapi mereka tidak berhenti di sana. Mereka terus maju dan mereka mengalami perubahan dan mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan, apa yang Tuhan tulis di dalam kebenaran firman-Nya. Jadi kuncinya sekali lagi, kalau kita mau mengalami pemulihan, kalau nilai hidup kita mau ditingkatkan setelah mengalami penderitaan dan masalah, berubah, perubahan hidup. Dan kita mau lebih lagi, ya dibentuk serupa dan segambar dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Saya mau katakan di akhir khotbah saya, selamat meningkatkan nilai diri Anda karena salib yang Anda pikul di dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.